Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Muhammad Hidayatul Rahman dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, jurusan Keselamatan Penerbangan, program studi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Angkatan 14 Bravo. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang teknik-teknik angkutan yang dilakukan oleh personil PKPBK dalam melakukan pertolongan kecelakaan pada korban kecelakaan pesawat. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Apa itu PKPBK? PKPBK adalah suatu unit di bandar udara yang bertugas untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda manusia. Jadi, ketika terjadi kecelakaan pesawat di bandar udara, yang bertugas menyelamatkan korban kecelakaan tersebut adalah unit PKPBK. Dalam melakukan penyelamatan, personil PKPBK menggunakan teknik penyelamatan yang benar. Salah satu teknik yang digunakan adalah teknik angkutan. Teknik angkutan apa saja yang digunakan oleh personil PKPBK dalam menyelamatkan korban? Simak penjelasan berikut ini. Angkutan perorangan. Angkutan perorangan adalah angkutan yang dilakukan oleh satu orang penyelamat saja. Angkutan ini dibagi menjadi 9 jenis angkutan. Assist to walk. Jadi, teknik assist to walk ini atau membantu untuk berjalan, cara ini digunakan apabila korban tidak mengalami luka yang serius atau korban hanya luka ringan pada kaki saja atau paha dan tidak perlu diangkat oleh suatu alat. Caranya, letakkan tangan di lingkaran pada bahu di sekitar badan dan tangan penolong. Yang satu lagi memegang tangan korban pada leher dan bahu kita. Biarkan tumpuan beratnya di atas rescueman atau penolong dan dapat dilakukan oleh satu atau dua orang penolong. Cradle in arms. Angkutan Cradle in Arms. Angkutan ini sangat efektif untuk anak-anak dan orang dewasa yang kecil tubuhnya atau ringan, dan tidak praktis untuk orang dewasa yang sedang pingsan. Caranya, tempatkan satu tangan penolong di bawah tangan korban yang menyilang ke belakang, menahan punggung korban, dan tangan penolong yang satu lagi memegang kaki korban di bawah lutut, dan korban diangkat dan digendong seperti membuat ayunan atau buayan. Backstrap carry. Angkutan ini sangat berguna untuk membawa korban yang di bawah sadar atau sedang pingsan. Cara ini bisa dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan tangan. Caranya, baringkan korban dan penolong berlutut di sebelah korban, memegang dan menggenggam kedua tangan korban, melingkar mengelilingi leher penolong dan posisi pasien atau korban di atas punggung penolong. Kemudian berjalan dengan berdiri ataupun merangkak, ataupun bisa juga dengan jongkok. Yang kedua, dengan menggunakan tali. Caranya, ikatkan tali di sekitar bawah lengan korban dan tali diletakkan di bahu penolong sambil digenggam. Setelah itu, penolong berlutut di sebelah korban. Kedua tangan korban dilingkarkan di atas leher dan bawa korban dengan posisi merangkak ataupun dengan jongkok. Fireman carry. Angkutan fireman carry atau fireman lift. Angkutan ini boleh dilakukan terhadap korban dalam kondisi sadar ataupun sedang tidak sadar. Caranya, baringkan dulu korban, terus diangkat dengan cara menahan punggungnya. Setelah korban dalam keadaan berdiri, pegang tangannya serta ditahan. Lalu penolong memasukkan pundaknya di selangkangan korban sambil menahan korban. Dan setelah itu, posisi penolong mantap untuk mengangkat korban. Baru korban diangkat dengan tumpuan angkutan pada kedua kaki penolong, bukan pada punggung. One man drag. Angkutan one man drag ini dilaksanakan untuk menggerakkan korban yang di bawah sadar ataupun korban sedang pingsan, dan sangat cepat untuk membawa korban turun atau mendaki ataupun juga naik. Caranya, baringkan korban, penolong dengan posisi jongkok di atas kepala korban dan memasukkan tangan di bawah tangan korban dan menyilangkan ke dada korban serta menggenggam pergelangan tangan korban dan angkat posisi berdiri, lalu seret korban ke belakang. Fireman drag.
Angkutan fireman drag ini sangat efektif dilaksanakan pada daerah yang sempit, di area yang tidak memungkinkan untuk berdiri, sangat efektif pada ruangan yang penuh asap, dan dapat digunakan untuk korban yang sadar ataupun pingsan. Caranya, penolong mengikat kedua tangan korban dengan tali, sapu tangan, atau alat apa saja yang dapat digunakan untuk mengikat. Letakkan posisi korban dalam keadaan berbaring ataupun terlentang. Setelah itu, masukkan kedua tangan korban yang telah terikat tersebut ke atas leher penolong. Lalu, korban diseret dengan merangkak dengan posisi penolong di atas korban. Blanket drag. Angkutan blanket drag ini sangat efektif untuk mengangkut korban yang sedang sadar ataupun sedang pingsan. Caranya, letakkan korban terlentang di atas selimut ataupun sejenisnya, lalu seret korban ke daerah yang aman. Clothes drag. Angkutan clothes drag ini dilaksanakan untuk mengangkut korban yang sedang sadar ataupun sedang pingsan, terutama pada ruangan yang penuh dengan asap. Caranya, korban ditelentangkan, penolong jongkok di atas kepala korban dan memegang baju korban pada bagian pundak, lalu seret korban menuju tempat yang aman. Carrying a street bag atau piggy bag. Angkutan carrying a street bag atau piggy bag ini untuk mengangkut korban yang sadar ataupun tidak sadar. Caranya, korban digendong di belakang penolong, tangan korban disilangkan di dada penolong dan digenggam oleh penolong. Paha korban harus ditahan dengan kedua tangan penolong. Jadi, teknik ini adalah teknik memindahkan korban dengan cara digendong. Angkutan beregu. Angkutan beregu adalah angkutan yang dilakukan oleh dua atau lebih seorang penolong. Angkutan ini dibagi lagi menjadi 5 jenis angkutan. Two-man set carry atau 200 chair. Angkutan two-man set carry ini digunakan untuk mengangkut korban yang sadar ataupun setengah sadar, tidak untuk korban yang sedang pingsan. Caranya, 2 orang penolong berlutut, kedua tangan berpegangan membuat kursi. Yang satu membuat sandaran dan yang satu lagi membuat tempat duduk. Kemudian, korban didudukkan dan kedua tangan korban dirangkulkan ke leher si penolong. Jadi seperti itu. 300 chair. Angkutan 300 chair. Angkutan ini dilakukan oleh 3 seorang penolong. 2 penolong membentuk tangan seperti kursi. 1 penolong menggunakan 2 tangan sebagai tumpuan tempat duduk si korban. 1 tangan penolong yang lain diletakkan menunjang kedua tangan penolong yang lain sebagai tempat duduk korban. 1 tangan penolong untuk menopang kaki korban. Kemudian, kedua penolong jongkok, korban didudukkan lalu diangkat. Jadi seperti itu. 400 chairs. Angkutan 400 chair. Angkutan ini dilakukan oleh 4 orang penolong. 2 tangan penolong membentuk seperti kursi dengan melipat salah satu tangannya dan ditumpangkan pada siku tangan penolong lain. Kemudian saling menghubungkan sehingga membentuk seperti kursi. Kemudian kedua penolong jongkok untuk mengangkat korban. Jadi seperti itu. Chair carry. Angkutan chair carry atau mengangkat korban dengan menggunakan kursi. Angkutan ini digunakan mengangkat korban yang sedang sadar ataupun sedang pingsan. Sangat efektif untuk korban yang mengalami patah tulang paha jika tidak ada tandu. Caranya, penolong di depan mengangkat kaki kursi depan sampai atas pinggul. Penolong belakang mengangkat sandaran kursi dengan sudut kemiringan 45 derajat. Kemudian, kedua penolong berjalan menuju tempat yang aman. Jadi seperti itu. Extremities carry. Angkutan extremities carry. Angkutan ini digunakan untuk korban yang sedang sadar ataupun sedang pingsan, kecuali korban yang mengalami patah tulang. Caranya, 1 penolong mengangkat 2 tangan korban, 1 penolong lain memasukkan kedua tangannya melingkar di atas dada korban dengan menggenggam kedua pergelangan tangan korban. 1 penolong lagi memasukkan kedua tangannya pada posisi kaki. Angkat korban secara bersama-sama, kemudian menuju ke tempat yang aman.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian.